Tapi masalah utama daripada yang saudara hadapi saat ini, masalah tidak ada keintiman. Saya masih ingat tentang cerita The Prodigal Son, itu terjemahan keliru. Saya mempelajari Webster. Ternyata prodigal atau prodigy itu sama, yaitu memberikan dengan berlimpah-limpah, memberikan secara ekstravagan. Dan yang memberi dengan berlimpah-limpah bukan anaknya, itu bapaknya. It's a story about the prodigal father, not the prodigal son. Kita pikir prodigal itu dugal, bukan. Prodigal itu memberi secara eksesif, memberi secara berlimpah. Memberikan pengampunan, memberikan penerimaan, memberikan kasih. Putra sulung itu berkata, engkau belum pernah memberikan seekor anak kambing kepadaku. Dia menuduh bapaknya itu pelit. Wrong. Anak itu dalam rumah tapi dia tidak kenal bapaknya. Sementara si bungsu mengerti bapaknya. Dia berkata, betapa banyaknya orang upahan bapakku itu buruh harian yang berlimpah-limpah makanannya. Bukan anaknya, buruh. Bukan buruh biasa, buruh harian. Buruh harian digaji ya suruh pergi. Enggak, bapaknya sangat baik. Buruh harian pun berlimpah-limpah makanannya. Hari ini kalau saya melihat yang bukan anak-anak Tuhan, berlimpah-limpah itu kemurahan Bapa. Amin, saudaraku. Nah, saudara, mari kita lihat siapa saudara di hadapan Tuhan. Yang pertama dalam Efesus pasal 1. Saya mengajak saudara melihat, ini sedikit pelajaran Alkitab pagi hari ini. Kita lihat bagaimana Yohanes itu mendapat pewahyuan bahwa dia adalah murid yang dikasih Yesus. Dia tidak sungkan untuk dekat pada Tuhan, mendatangkan PDKT dengan Tuhan. Amin. Dalam Efesus pasal 1 ayat ketiga, kita ini telah ditetapkan. Saudaraku, ya. Dia telah mengaruniakan pada kita segala, katakan segala. Segala berkat rohani dalam surga. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Bapak di dalam Lukas 15 berkata, nak, apa yang aku punya engkau punya. Kita tidak perlu ngemis, kita tidak perlu gulung-gulung, kita tidak perlu teriak-teriak. Ada orang sering berkhotbah begini, kita harus membayar harga mengikut Tuhan. Membayar harga apa? Kita terima semuanya gratis. Amin. Lo betul saudara, itu khotbah perjanjian lama. Perjanjian lama itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, sepenuh akal budi. Dengan kekuatan sendiri. Bukan perjanjian baru, kita dikasih oleh Bapa. Amin. Baru dengan kelimpahan itu kita mengasihi dia kembali dan mengasihi sesama. Itulah New Testament. Itu New Covenant, itu perjanjian baru. Pagi hari ini ketahuilah, kita baca selanjutnya Efesus 1 ayat 4. Sebab dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia menjadikan kita kudus dan tak bercacat. Ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita untuk menjadi putra-putranya. Amin. Adoption as sons. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat ke-6 ini penting sekali. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan pada kita di dalam dia yang dikasihnya. Which he made us accepted in the beloved. Nah, accepted ini, saudara saya pelajari, accepted ini adalah highly favored. Bukan cuma accept, tetapi menjadi favorit nomor 1. Bagaimana saudara tahu bahwa kita sungguh-sungguh karena firman Tuhan ini, kita adalah firman favoritnya Tuhan. Waktu kecil, waktu sekolah minggu kita nyanyi. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Tetapi ketika kita tua, kita berkata, mari kita membayar harga. Nah, kita tinggal menerima kasih Tuhan itu. Amin.
Dalam perjalanan kita baru-baru ke Israel, kita menikmati sekali. Karena apa? 3 orang yang kita kasihi ada dalam rombongan itu. Pertama adik saya Andrian. Itu adik laki yang saya sangat cintai. Ketika dengar saya dipasang stent jantung, dia nangis kayak anak kecil. Saya bilang, lah pokoknya aku nangis. Dia nangis, saudara. Ya. Lalu ada Lili, adik kesayangan istri saya. Lalu ada kemenakan kita, ya, Christina. Kristi itu dalam keluarga kita, darlingnya kita, babynya kita tuh lihat. Nah ini dulu waktu kecil. Kalau dia ada di sini malu dia, saya pasang fotonya tuh masih ada odolnya itu lihat. Sekarang udah gede. Saudara, saya mengerti artinya highly favored. Saudara tidak usah minta. Ya, saudara akan dilimpahi. Sebab saudara sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dari mimbar ini, tidak boleh ada khotbah perjanjian lama. Yang boleh ada adalah perjanjian baru. Kita telah pilih-pilih sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat. Diangkat jadi anak-anaknya. Dan accepted itu adalah karito, highly favored. Seorang hamba Tuhan berkata, you are deeply loved, highly favored and greatly blessed. Saudara, karena itu banyak orang punya masalah soal keintiman. Karena apa saudaraku? Di rumah dia tidak pernah dapatkan pujian. Saya melihat ada orang tanya pada saya, Pak, Bapak ini gampang sekali ya untuk mengampuni orang. Bapak ini mudah untuk menyatakan kasih. Ya saya belajar di rumah. Dulu papa saya kalau pulang, ya dia nyanyi buat ibu saya, ini mama saya. Ini saya jadi papa saya, dia nyanyi gini. Roses are red, my love. Violets are blue. You remember? Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Saya dulu pasien asma. Pasien asma yang sangat berat, saudara. Sangat berat. Saking beratnya itu, di rumah papa saya itu bengkel. Jadi hidung saya dikasih oksigen begini. Saya tidak bisa tidur. Saya cuma bisa tidur di dada mama saya. Jadi saya waktu kecil tuh tidur gini. Saya tempelkan kepala saya di dada mama saya. Dia duduk dan mendengarkan musik di situ. Bukan, I love you, I love you, I love you. Saya pernah mendengar mama saya menjerit. Waktu itu belum kenal Tuhan. Biar saya yang sakit, jangan anak saya. Saya dibesarkan dalam keluarga semacam itu. Sehingga ketemu dengan istri saya, positif ketemu negatif. Dulu kayak freezer saudara istri saya ini. Ya, saya ingat waktu kita pacaran, saya duduk jauh di depannya begitu. Sebab apa? Emaknya lewat bola balik gitu saudara. Gitu. Makmu iki wiwi. Wiwi wira-wiri saudara. Dan dia tidak ngomong sepatah kata pun. Diem kaku saudara. Lalu ketika kita mengalami kasih Tuhan. Wah luar biasa. Ya kayak foto tadi. Putri Raja jatuh cinta sama jenderal tadi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mau? Mau? Saya mau beritahu. You're highly favored. Amin. Saudara yang kasih am Tuhan, Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasih Yesus. MYDY, murid yang dikasih Yesus. Saya pikir dulu kok dia kemelinti ya, kok sombong ya. Kok nyebut diri karena saya biasa dengan kehidupan yang harus ada prestasi baru dipuji. Papa saya itu dulu kecewa pada saya. Sebab papa saya tidak mirip dia. Selain wajah saya mirip ibu saya, juga saya kurang mirip papa saya. Papa saya itu seorang pemburu. Saya pernah diajak ke hutan, saudara, belajar nembak.
Usia 13 tahun, dia belajar nembak, saudara. Saya ini pakai kacamata, asma, keringetan terus, keringetannya nutupi kacamata. Papa saya berkata, tembak. Mana gak keto. Goblok, tembak. Oh ini bilang goblok tak tembak sembarangan. Ngenteng-ngenteng no peluru. Tapi puji Tuhan sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, hubungan kita pulih. Dan satu hari dia berkata kepada temannya, iki lo anakku, sing pendeta insinyur katanya saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi saya tahu banyak pada saudara, dari banyak sikap Anda, banyak daripada Anda hubungannya belum pulih dengan orang tuamu. Akhir zaman ini Tuhan akan mengembalikan hati bapak kepada anak-anaknya. Dan hati anak kepada bapak-bapaknya. Banyak daripada kita sungguh-sungguh yang terutama membutuhkan itu kasih daripada Bapa. Dan hari ini saya present kepada saudara, Allah kita adalah Bapa yang mengasihi. Saudara yang kasih yang kedua, saya mau tunjukkan pada saudara, bagaimana murid yang dikasihi oleh Yesus itu loyal saudara. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 26. Ketika semua pengikut Yesus meninggalkan dia, yang setia itu ada beberapa murid wanita. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohanes. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkata dia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu, woman, behold your son." Kemudian katanya pada murid-muridnya, ini salah terjemahan, bukan murid-muridnya tapi cuma satu. Muridnya. Murid yang mana? Murid yang dikasihnya. Behold your mother. Inilah ibumu. Sejak itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saya perhatikan di sini. Ketika semua meninggalkan. Kalau kita punya pewahyuan, kita dikasih Tuhan, kita tetap setia. Penganiayaan ada di depan kita, saudara. Sebab kalau saudara baca majalah Time, dan di situ saya akan melihat ada satu negara yang sedang dilawat oleh Tuhan. Negara mana itu saudara? Indonesia saudara. Judulnya Kingdom Come. Dan bukan negara lain. Bukan Korea. Bukan Amerika Latin. But Indonesia. Tuhan sedang bekerja di Indonesia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Tuhan punya rencana buat Indonesia. Dan kalau Tuhan punya rencana buat Indonesia, Tuhan tidak akan pernah melewatkan Surabaya. Semua gerakan ada di kota Surabaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Tetapi pada waktu penganiayaan, apakah saudara dan saya tinggal setia? Murid yang dikasih Yesus, leading in loyalty. Leading dalam kesetiaan. Ketika perjalanan dari Shanghai ke Singapura, kurang lebih 5 jam. Saya sempat melihat sebuah film. Film ini adalah film tentang seekor anjing dengan pemiliknya. Judulnya Hachiko. Saya dorong saudara lihat film itu bagus. Ya, anjing ini anjing jenis Akita. Adalah milik daripada seorang profesor. Cerita aslinya benar terjadi. Profesor Ueno, saudaraku seorang profesor musik di Tokyo University. Dan setiap pagi ketika dia berangkat dari Shibuya Station, anjing ini mengikuti dia. Anjing ini adalah anjing yang tersesat yang dipelihara oleh dia. Dalam film itu, ceritanya anjing itu dikirim dari Jepang, anjing Akita ini dikirim dari Jepang ke Amerika. Profesor di waktu itu yang memainkan adalah Richard Gere. Dan dari anjing yang kecil yang tersesat dipelihara. Nah saudaraku, akhirnya waktu profesor itu meninggal, ceritanya begitu, anjing itu tidak beranjak dari tempatnya. Setiap jam